Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 Juni 2021 dengan judul Daniel diberkati karena memilih yang terbaik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu luar biasa bagi hidup kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar tentang firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang muda haruslah berdiri dalam satu keadaan di mana hati mereka seluruhnya boleh menjadi milik Tuhan, di mana mereka sedang menghormati Allah dengan kekuatannya. Kemudian Allah akan menghormati mereka oleh memberikan kepada mereka pengetahuan dan hikmat. Demikianlah diperbuat Daniel di istana Babel, berpegang teguh pada prinsip di tengah orang-orang kafir yang menyeleweng. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel dan teman-temannya tidak mengetahui apa yang akan menjadi akibat dari keputusan mereka itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan nyawa, tetapi mereka bertekad akan memelihara jalan yang benar, yakni pengendalian diri yang ketat, bahkan ketika dalam istana Babel yang durhaka itu. Melalui teladan Daniel dan teman-temannya di Babel, kita melihat bahwa adalah mustahil untuk mencapai standar yang Tuhan mau supaya dicapai oleh anak-anaknya dan mempraktekkan suatu jenis agama yang gampang serta mudah beradaptasi, meninggalkan prinsip dan dikendalikan oleh keadaan. Orang-orang muda yang mau berbakti kepada Allah yang di sorga tidak dapat ikut serta dalam kesenangan duniawi, makan makanan mewah yang melemahkan atau minum minuman keras yang disajikan kepada mereka oleh orang-orang dunia yang terhormat atau kaya. Karena mereka takut kena marah oleh menolak pemberiannya. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka telah diberikan penghormatan yang istimewa dan kesopanan menuntut penerimaan kebaikan yang diberikan kepada mereka. Tetapi kesetiaan kepada Allah harus diutamakan, dan tabiat tidak menghina Tuhan yang di sorga mesti mengendalikan orang Kristen. Raja Babel berpikir bahwa Baginda sedang mengurniakan hadiah yang besar pada Daniel dan teman-temannya. Tetapi mereka menaruh penghormatan kepada perintah Allah lebih daripada pemberian raja itu. Allah menghormati Daniel, dan ia akan menghormati tiap-tiap orang muda yang mengikuti langkah yang diambil oleh Daniel dalam menghormati Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar supaya orang muda harus berdiri dalam satu keadaan di mana hati mereka seluruhnya boleh menjadi milik Tuhan. Harus menjadi teladan sama seperti Daniel ketika berada
di kerajaan Babylon. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, dan RW dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat dan pengetahuan sorga. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka. Saat ini mereka sedang menjalankan tugas pemerintahan mereka di tengah-tengah pandemi, kesukaran, begitu banyak masalah persoalan yang terjadi. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka bekerja dan melayani di tengah-tengah pandemi saat ini tanpa mengenal lelah. Lindungi pelihara mereka juga Tuhan. Berikan sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang akan memasuki masa liburan. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Engkau berkati usaha dan pekerjaan daripada setiap orang tua siswa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, mereka juga membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan berkati mereka, urapi mereka, dan biarlah mereka juga bersukacita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Orang tua di dalam pergumulan untuk masa depan anak-anak mereka, dalam pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Yang ada di dalam kebimbangan, keraguan untuk mengikuti Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan, Engkau berikan kepastian kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.